Di Mac, di Mac nggak bisa bang. Di Mac OS. You can use this. Oh, di Mac nggak bisa. Iya di Mac nggak bisa buka. Iya sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih karena emang ada yang kalian punya dalam passwordnya di file itu dia juga nggak bisa sampai di Mac tunjang. Karena yang pengen gue pengen mengajarkan kalian tentang yang namanya Apa? What did he say? Actualization? Belum aku buka atau mau buka? jangan lupa kameranya dinyalain. Oh kamera. Ini sebenarnya ilmu ini bermanfaat kalau kalian apa ya istilahnya sebagai Bro, my MacBook can't run the file, bro. Coba apa nih? Contents cannot be opened with an archiver. ya kalau di itu saya ganti tadi jadinya nggak kayak aman. Oh ya. Udah mau makan dulu. Ini masih belum datang semua ya? Belum. Yang lain kami udah biasanya itu masuk ke nilai kuliah, bukan nilai praktek. Tapi tugasnya nanti ada di yang Mas Lab atau Lab Mas? Tugasnya di mas yang di lab. Bang, kalau kita pakai ini boleh nggak bang buat buka Exi? Oh, nggak usah. Nggak usah. Nah, itu andai kan kamu bisa membuka programnya tetap nggak bisa. Jadi itu programnya cuma buat masukin password kan. Tapi kalian nggak tahu passwordnya ya. Iya. Nah, gue pengen mengajari kalian soal You need to unconfine it. How do you do that, bro? berapa bis? Oke-nya udah dinyalain kan recording ini? Udah bang. When you stress, eat a donut guys. Jadi terkait case tadi ini mungkin yang belum masuk. Jadi kalian nggak usah panik. Itu kan soalnya susah ya, panjang banget kan. Terus gua nggak ngasih menunjuk apa kecuali spesifikasi. Nah, gua nggak ingin kalian fokus ke itu ya. Gua nggak ingin kalian mempelajari modul analog itu sesuai yang diskon. Tapi sesuai yang gua juga sempat mention, selain jangan mempelajari yang analog itu, gua ingin kalian mempelajari proses sebenarnya ketika kalian mencet compile and run atau ngerun program itu sebenarnya apa sih yang terjadi. Jadi mungkin kalau yang mungkin kalian nggak bisa misalkan kurang kelihatan bisa maju di sini ya. Ketika kalian lagi pakai bahasa pemrograman, itu tuh secara garis besarnya ya ada istilah
Preprocessing ini dia akan memproses source code kalian. Jadi ini kan kodenya kalian ini source code-nya. Nah, di dalam source code itu kan kadang ada apa? Comment ya. Comment. Terus selain itu ada misalkan include ini gitu kan. Ketika kalian lagi melakukan hal-hal kayak include segala macam, sebenarnya itu berarti program kalian itu lebih gede dari yang kalian ketiknya. Karena kalian tuh include library lain, ya, atau suatu eksternal file lain. Dan ketika kalian lagi membuat komentar dalam source code, sebenarnya itu bagian dari source code-nya apa? Ya. Oke, baik. Kalau dari mana sih ya? Tapi kalau dibaca sama komputer, itu bagian dari nah, komentar itu dibersihkannya dari dalam yang namanya preprocessing ini. Ya. Di dalam namanya preprocessing. Masih lagi ngomongin. Yang namanya siapa? Yang namanya siapa? Bapak kita namanya yang lain. Oke. Yang teman-temannya yang belum datang tolong panggil. Nah, jadi ketika kalian udah bikin source code-nya nih, preprocessing itu basically dia kayak mengubah source code. Mengubah source code menjadi versi real kode asli yang mudah isinya tuh kode semuanya secara benar-benar beserta dengan yang input-inputnya itu tuh yang paling kayak hashtag input bla 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 stdio kan. Itu tuh udah dijadikan dijadikan source code juga. Ini kayak source code versi 2-nya, makanya namanya preprocessing. Terus komentar-komentar kalian kayak mencatatkan hashtag segala macam, itu kalau dibiarin sama komputer tuh bakal error kan source. Kayak ini apa program apa gitu. Tapi itu sudah ada komentar. Nah, itu source code versi 2. Kemudian setelah itu, ketika kalian melakukan ini, ada istilah namanya compilation. Compilation ini mengubah bahasa pemrogramannya yang awalnya dari misalkan pakai C atau C++, diubah jadi yang namanya assembly. Tahu assembly? Tahu. Kalian pelajari itu di mana? Embed. Ya, di sistem. Oke. Udah tahu assembly apa? Bisa assembly kan? Iya. Tidak. Jadi assembly ini adalah bahasa mesin yang paling mendekati abstraksinya ke bahasa manusia. Assembly ini dari C++ assembly ini yang awalnya adalah bahasa untuk manusia kemudian menjadi sudah mulai bahasa untuk mesin. Ada lagi istilahnya assembler. Karena sebenarnya dari assembly ini ketika kita ingin mengcompile lagi istilahnya, dia tuh berubah menjadi file object. File object ini apa sih file object? File object itu file kumpulan file yang bentuknya biner. Kemudian biner terpisah. Biner terpisah. Terpisah-pisah dan belum kering. Dia ada banyak file binernya. Dari sini digabung jadi satu, menjadi sebuah satu file biner. Tahu biner kan apa? Ya, ini cuma waktu satu kan aja, cuma bisa dibaca sama komputer. Namanya adalah .txt. Ini semua pemrograman kayak gini. Kalau Python ke X bedanya apa? Kalau Python itu dia sebelum ini ada Python, itu Pythonnya diproduksi. Jadi kalau Python ini library Python karena dia dynamic type, dia itu sebenarnya tuh library-nya pakai bahasa C. Kalau kalian ketahui, library-nya bahasa C itu sebenarnya kebanyakan pakai bahasa C. Jadi makin tinggi bahasanya,
Library-nya tuh biasanya pakai bahasa yang level di bawah tadi. Nah, kalian tahu kan elektro maksudnya low level dan hubungan itu apa? Maksudnya itu ya paling lebih mendekati mesinnya ya. Jadi makin dia lebih susah ya. Nah, file punjau itu ya, file punjau ada file punjau deteksinya. Ya. Dia bisa dibalikin lagi di sini dengan algoritma ya, dengan kumpulan dari hasil research ribuan orang dari IEEE yang dia mendecompile suatu program kayak misalkan dia program itu Hello World, printf Hello World. Oh ternyata dia ada polanya, oh 001 ini. Ya. Nah, sesuai yang tadi aku bilang tadi, konsepnya itu namanya decompile. Dan ini dipakai oleh orang-orang, terutama researcher dari Cina. Orang-orang Cina kalau misalkan ada program atau gimana dia akan melakukan yang namanya reverse engineering dulu. Ya, reverse engineering, misalkan dia ada Facebook, waktu kita tahu source code-nya di waktu dia tuh reverse engineering pusing mainnya. Karena hasil dari decompiler itu tuh banyak banget noise-nya. Tapi noise bukan dalam artian sinyal, dalam artian sampah. Sampahnya bagus untuk dibaca oleh mesin, tapi tidak bagus untuk dibaca oleh manusia. Kayak contoh tadi Shannon bilang, Kak, ini aku dari Mac nggak bisa dibuka. Di dalam bahasa C itu kan ada yang namanya GCC. Nah, GCC itu kan dia kan adalah program juga, tapi gunanya untuk mengkompil source code kalian berdasarkan platform-platform yang ada. Ada yang x86, ada yang Windows, ada yang ARM, ada yang Mac, ada yang Linux. Nah, itu tandanya apa? Tandanya program kita itu ketika kita compile dari hasil preprocessing kita tadi, sebenarnya itu jadi jauh lebih tebal. Ya. Jadi jauh lebih tebal. Kalian ketika kalian bikin program bahasa C, misalkan kalian Hello World, kalian cuma mikirin printf Hello World-nya. Tapi compilernya juga harus mikirin, gua harus bisa tahu Hello World ini jalan di Windows. Gua harus tahu supaya bisa jalan di Mac. Tapi kan nggak perlu mikirin kan? Nah itu ada banyak sampah yang dari hasil compiler ini yang sebenarnya tidak berguna untuk manusia baca, tapi berguna untuk komputer. Nah, kembali lagi ke penjawab deteksi sekarang. Tugas kami yang sebenarnya adalah kalian cari website decompiler ini. Ada decompiler online gitu bagi kalian. Kalian tahu itu file deteksi. Kalian tahu deteksinya. Nanti hasilnya pasti ada. Dikompil guys, di compiler. Ya, oh, ya jangan yang Java. Jangan yang Java. Ya itu bagian dari tugas kalian. Guys. Boleh pakai itu. Oh my god. Nah, itu ada banyak sampahnya kan. Nah, kira-kira kelihatan nggak? Sampah di mana? Kalian tahu CTF nggak? Kalian tahu kalian tahu lomba capture the flag? Istilah CTF. Ada yang pernah dengar nggak? Coba kalau yang pernah dengar apa? Kalau CTF menurut kalian apa? Capture the flag. Capture the flag. Nah, capture the flag itu apa ya? Capture flag itu biasanya kita nyari flag. Jadi ada soal. Kunci jawabannya itu adalah suatu angka atau string yang panjang banget tidak jelas. Tapi kalau kita input itu waktunya kita dapat nilai. Nah itu nilainya juga dari mana? Dari reverse engineering satu dan yang kedua
dia beginner juga, ujung-ujungnya kalau bilang komputer, dia bisa dipakai untuk nyimpan nilai. Makanya kadang beberapa dulu ada sempat istilah, ada virus yang disimpan di file gambar, atau ada file gambar yang mau kita buka dari Samsung Galaxy S berapa sekian, nanti dia nge-crash. Jadi ada ya dari sini kalian tahu lah ini apa yang bisa dipelajari. Dan itu ada kaitannya dengan ini. Nah, petunjuk dari dua adalah di sini ada yang bisa ngejalanin programnya nggak? Hijau.exe. Kayak kok kamu bisa? Cuma tulisan masukkan kunci. Nah, caranya adalah dari hasil di compiler itu kamu coba Ctrl F. Yang dari komputernya Ctrl F nya dari hasil di compiler. Ctrl F apa teks yang muncul di program yang kamu lihat? Misalkan masukkan Google. Nggak ada Google. Coba. Ya masukkan kode. Nah itu kelihatan Oh kan? iya. Nah itu harusnya ada bagian cuplikan lagi tuh. Yang itu isinya adalah kunci. Oh, bang. Tapi kalau kita udah ketemu kode terus modelan gimana dong? Kalau kita udah nemu nih kodenya dari sini. Nah, nanti kita ada. Yuk ngerekam ya. Mana? Jangan lupa ngerekam guys. Mulai rekam. Kan kita. Kenapa? Misalnya kita udah nyari nih kodenya dari sini. Kita reverse engineering gitu kan ya. Dan kita udah nyari misalkan. Terus salah di mana bang? Gimana? Misalkan kita udah cari nih kodenya dari sini. Iya. Karena ya mungkin kita bisa nyari dari sini. Terus kita masukin ke mana? Kalau udah dapet. Ini sebenarnya kunci jawabannya. Itu coba kamu baca. Oh langsung. Oke, makasih bang. Yang buat yang nggak bisa buka filenya, coba kalian cari di hasil compilernya itu ketik masukkan. Langsung apa? Udah tinggal submit. Bro. Udah. Udah. Oh my god. Nah, that's actually the code. Ya nggak sih? Udah dong. Udah. Iya udah. Sumpah. Iya, tuh lihat tuh. Terus saya kan juga. Ini nggak sih? Yang biru kayak mana? Bang. Berarti udah. Kalau Jangan lupa harus outputnya dulu. Oh iya. Iya. Udah. Apa? Berarti kalau udah dong. Iya udah. Makanya cepet kan? Oh. Minimal 2 screenshot. Oke, bang. Guys, ada speaker. Ini C++ atau C? Plus. Minimal 2. Ya udah berarti outputnya aja sih.
Udah dong, minimal 2 screenshot terus udah. Damn. Ini paling cepet gak sih jujur? Iya. Oke, tinggal di-upload. Damn. Tinggal di mana? Apa? Ya itu kan ada submission di CS-nya kan harus ngisi source code sama screenshot kan.